Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas latihan soal matematika kelas 9. Ini Ibu membahas request dari anak-anak. Soal nomor 1. Suhu terendah di sebuah kota pada musim dingin mencapai -7 derajat Celcius. Pada musim kemarau, suhu tertinggi di kota tersebut mencapai 46 derajat Celcius. Selisih suhu tertinggi dan terendah di kota tersebut adalah, baik Ibu bahas, di sini yang diminta adalah selisih. Selisih artinya nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 46, dikurangi dengan nilai terkecilnya adalah -7. Ini -7. Ini selanjutnya 46. Negatif dikali negatif positif. Jadi ditambah 7. Ini sama dengan 53. Berarti selisih suhu tertinggi dan terendahnya adalah 53 derajat Celcius. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 2, urutan pecahan terkecil ke terbesar dari 0,45, 0,85, 7/8 dan 78% adalah, baik Ibu langsung saja membahas anak-anak. Di sini 0,45, selanjutnya 0,85, selanjutnya 7/8, selanjutnya 78%. Ini kita jadikan bentuk persen semua per 100. Ini sudah per 100, berarti 45%. Di sini 85%. Di sini ini 7/8, ini 7/8, itu sama dengan 0,875, berarti 87,5%. Di sini 78%. Kita urutkan dari yang terkecil anak-anak. Yang terkecil di sini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan ke-4. Jadi yang terkecil adalah 0,45, selanjutnya 78%, selanjutnya 0,85, dan yang terbesar adalah 7/8. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 3. Hasil dari 2/3/4 dikurang 3/1/3 dibagi 2/1/2 adalah, baik Ibu bahas anak-anak, 2/3/4 dikurang 3/1/3 dibagi dengan 2/1/2. Ini ada tanda kurang, ada bagi. Yang kita selesaikan dulu adalah bagi. Ini Ibu tuliskan 2/3/4 dikurang, kita jadikan pecahan biasa, dikali, ditambah. 3 dikali 3, 9 ditambah 1, 10 per 3 dibagi dengan, dikali, ditambah. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. 5/2. Di sini 2/3/4 dikurang dengan, karena ini pembagiannya diselesaikan dulu, 10/3 dikali, selanjutnya dibalik, 2/5. Ini menjadi 2/3/4 dikurang dengan, Ibu sederhanakan, dibagi 5, 1 dibagi 5, 2. Tinggal di sini 2 dikali 2, 4. Berarti 4/3 itu sama dengan 1/3. Ibu lanjutkan di sebelah kanan sini. 2 dikurang 1 langsung, 2 dikurang 1, 1. Sini selanjutnya ini 3/4 dikurang 1/3. Di sini KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Selanjutnya di sini dikali 3, 9 dikurang dengan, di sini dikali 4. Dikali 4 berarti 1/5/12. Ini adalah sisanya. Hasilnya adalah 1/5/12 anak-anak. Jadi di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 4. Pak Asep memiliki kebun berupa persegi panjang.
Jika panjang kebun tersebut 8 akar 3 dan lebar 5 akar kuadrat 2, maka luas kebun Pak Asep tersebut adalah, di sini Ibu gambarkan biar anak-anak lebih mudah untuk memahami. Panjangnya 8 akar kuadrat 3, lebarnya 5 akar kuadrat 2. Luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ini sama dengan 8 akar kuadrat 3 dikali dengan 5 akar kuadrat 2. 8 dikali 5, 40. Akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 2, akar kuadrat 6. Jadi 40 akar kuadrat 6. Ini pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 5. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu, baik Ibu bahas, ini adalah materi perbandingan berbalik nilai. Jadi ini persediaannya sudah ditentukan, yaitu 20 orang untuk 15 hari. Ini kalau bertambah 5 orang, di sini berarti orangnya 20. Berarti 20 ditambah 5 orang tambahan, ini dikali, Ibu nyatakan dalam X, ini habisnya, ini persediaan habis dalam titik-titik harinya, Ibu nyatakan dalam X. Ini sama dengan 20 dikali dengan 15. Jadi nilai X sama dengan 20 dikali 15 dibagi dengan 20 ditambah 5, 25. Ibu sederhanakan, dibagi 5, 3, dibagi 5, 5. Dibagi 5, 1, dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Jadi akan habis dalam waktu 12 hari. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 6. Jika X adalah penyelesaian dari negatif 3X ditambah 5 sama dengan X dikurang 7, maka nilai dari X ditambah 8 adalah, baik Ibu bahas anak-anak, kita cari nilai X terlebih dahulu. Persamaannya negatif 3X ditambah 5 sama dengan X dikurang 7. Selanjutnya X ini Ibu pindah luaskan menjadi positif 3X. Selanjutnya di sini 5, Ibu pindah luaskan menjadi positif 7. Ini X ditambah 3X, 4X. 5 ditambah 7, 12. Di sini nilai X. Ibu bagi sebelah kanan, Ibu bagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 3. Berarti nilai X sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah X ditambah 8, berarti sama dengan 3 ditambah 8. Sama dengan 11. Jadi nilai X ditambah 8 adalah 11. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 7. Sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 3 setiap 10 menit. Jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri adalah, baik untuk membahas ini Ibu gunakan 2 cara agar anak-anak bisa membandingkan mana cara yang dianggap mudah. Ini dari menit ke 0. Selanjutnya 10 menit pertama, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, ini yang terakhir 60 menit atau 1 jam. Awalnya ada 3 anak-anak. Di sini setiap kali membelah ini menjadi 3. Ini awalnya 3, berarti 3 dikali 3, 9. Ini pada menit 10 menit pertama, selanjutnya menit ke-20 menjadi 9 dikali 3. Ini dikali 3. Selanjutnya juga dikali 3 lagi, 27. Dikali 3 lagi, 81. Selanjutnya dikali 3 lagi, ini dikali 3, 243. Ini dikali 3 lagi, 729. Dikali 3 lagi, kalikan 3 di sini, 729 dikali 3. Ini 27, 6, 8,
2187. Ini untuk 1 jam. Ini bakterinya menjadi 2187. Cara 2, Ibu beri cara 2 ini. Nanti anak-anak bisa memilih cara yang dianggap mudah. Ini kita gunakan rumus UN-nya sama dengan A dikali M dipangkatkan N. A-nya adalah bakteri awal 3 dikali dengan M itu pembelahannya, setiap satu bakteri menjadi 3 dikali N. N-nya itu waktunya. Tadi 1 jam berarti 60 menit. Dibagi dengan setiap kali membelah ini waktunya 10 menit. Menit dengan menit sudah habis, tinggal di sini 6. Berarti pangkat 6. Di sini 3 dikali 3 pangkat 6 itu adalah 729. Jadi ini 3 dikali 729, 2187. Terserah anak-anak mau pilih cara yang mana yang dianggap paling mudah. Yang penting ini A. Ini harus tahu, di sini ini A. Ini. Terus ini setiap membelah menjadi 3 ini M. Selanjutnya N-nya adalah di sini. Ini adalah N. Ini N-nya. Jadi di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat pada pilihan A, B, C, D. Soal nomor 8, Anita seorang kolektor aksesoris. Setiap bulan ia mengumpulkan 5 macam aksesoris. Aksesoris Anita setelah 2 tahun adalah, ini setiap bulannya ini 5. Ini 5 anak-anak. Selanjutnya dikali 2 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini saja, ini mudah anak-anak. Tinggal 5 kali 2, 10, dikali 12, 120. Jadi ada 120. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 9. Setelah 9 bulan, uang tabungan Budi di koperasi berjumlah Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Besar tabungan awal Budi di koperasi adalah, baik Ibu bahas anak-anak, ini untuk tabungan akhir ini adalah modal awal, tabungan awal, ditambah dengan besar bunga, ini sama dengan tabungan akhir. Modalnya belum diketahui, masih ditanyakan, ditambah besar bunganya. Besar bunga itu rumusnya adalah N per 12, karena dalam bulan anak-anak di sini. Dikali persentase bunga, dikali tabungan awal, ini sama dengan besar tabungan akhir. Ini M ditambah dengan N-nya tadi diketahui 9, ini 9 per 12, dikali persentase bunganya 12%, 12 per 100, dikali M, ini tabungan awalnya, sama dengan T-nya tabungannya 3.815.000. Selanjutnya kita sederhanakan, dibagi 12 1, dibagi 12 1. Ini tinggal 9 per 100. Yang 1M di sini Ibu jadikan 100 per 100. Selanjutnya 100 per 100 ditambah 9 per 100. 100 per 100 M ditambah 9 per 100 M sama dengan 109 per 100 M. Ini sama dengan Rp3.815.000. Jadi besar M atau tabungan awalnya 3.815.000. Ini dikali 100. Selanjutnya dibagi dengan 109. Ini M-nya Ibu tuliskan, Ibu bagi dulu. 3.815 dibagi dengan 109. Dikali 3, 7, 2, 2, 3. Kurangkan 4, di sini tinggal 7, 5, sini 5. 9 dikali 5, 45. 0 kali 5, 0, 4, 5. 5 kali 1, 5. Berarti 35. 35, nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi sudah ketemu tabungan awalnya adalah Rp3.500.000. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 10. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut 37 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah, bahas anak-anak, di sini Ibu gambarkan, Ibu sketsakan saja di sini. Ini letak pengamat, ini titik pangkalnya, di sini segaris, di sini terletak kapal A, di sini kapal B. Ini tadi panjangnya tinggi mercusuar 12 meter. Jarak pengamat ke kapal A 37 meter di sini. 37 meter. Dan di sini 13 meter ini jarak pengamat ke kapal B. 13 meter. Kita diminta untuk mencari jarak AB, maka kita cari terlebih dahulu panjang AO di sini, nanti juga mencari panjang BO. Kita selesaikan untuk mencari panjang AO, ini kita selesaikan dengan teorema Pythagoras di segitiga AOB. AO kuadrat ini sama dengan AP kuadrat dikurang dengan OP kuadrat. Sama dengan 37 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Ini sama dengan, Ibu hitung di sini, 37 dikali 37. 4, 9, 21, 25. 1, 2, 11 di sini. Tambah 9, 6, 3, 1. 1369 dikurang 144. Ini sama dengan 5. Berarti panjang AO, Ibu tuliskan di sini, akar kuadrat dari kita kurangkan. 5, 2, 2, 1. Ini akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Jadi panjang AO di sini 35 meter. Selanjutnya, di sini panjang BO kita cari. Ini dengan triple Pythagoras 5, 12, 13. Di sini berarti di sini 5 meter. Langsung saja triple Pythagorasnya 5, 12, 13. Berarti panjang BO-nya 5 meter. Mencari jarak AB ini, jarak kapal AB ini, panjang AB berarti AO dikurang dengan BO. Sama dengan 35 meter dikurang 5 meter. Jadi jaraknya adalah 30 meter. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran, di sini nanti ada sudut pusat, sudut keliling anak-anak. Jika diketahui sudut AO, ini harusnya AOB, Ibu koreksi. 100 derajat karena lebih tidak siku-siku sudut tumpul anak-anak, maka Ibu pilih AOB di sini. Maka besar sudut ACD yang ditanyakan besar sudut ACD di sini. Baik, Ibu tuliskan sudut AOB di sini 100 derajat. Kita cari terlebih dahulu sudut pusat di sini nih. Ini sudut pusat yang menghadap busur AD, Ini besar sudut AOD ini berarti 180 derajat. Ini lurus anak-anak, berpelurus dikurang dengan besar sudut AOB 100 derajat. Sama dengan 80 derajat. Ini berarti besarnya 80 derajat. Ini merupakan sudut pusat menghadap busur AB, sedangkan sudut ACD yang ditanyakan di sini, ini merupakan sudut keliling menghadap busur AD. Berarti besar sudut ACD ini adalah setengah sudut pusat, setengah besar sudut AOD. Sama dengan setengah dikali 80 derajat.
sama dengan 40 derajat. Ini sudut kelilingnya 40 derajat, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lingkaran dan juga ada gambar sudutnya anak-anak. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB adalah, baik untuk mencari panjang busur AB di sini. Panjang busur AB ini sama dengan alfa. Sudut pusat yang diketahui dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran 2 pi r. Sama dengan alfanya diketahui di sini 120 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran 2 dikali 22 per 7 dikali lagi dengan R-nya di sini 21 cm. Ini disederhanakan dulu, dibagi 121 dibagi 123 dibagi 31 dibagi 37 dibagi 71 dibagi 71, tinggal 2 dikali 22, 44. Jadi panjang busurnya adalah 44 cm. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 13, sebuah tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 21 cm. Luas permukaan tabung adalah, di sini diketahui P-nya adalah 22 per 7. Ini kalau diameternya 28 cm anak-anak, berarti R-nya adalah separuhnya, setengahnya, 14 cm. Rumus untuk luas permukaan tabung adalah 2 pi r T plus R. Kalau anak-anak bisa juga 2 pi r plus T. Ini 2 dikali 22 per 7 P-nya, R-nya tadi 14. Selanjutnya T-nya diketahui 21 ditambah R-nya adalah 14. Ini tinggal disederhanakan dulu, dibagi 7 1 dibagi 7 2. Tinggal 4 dikali 22 88 dikali dengan 35 di sini. Nih, Ibu kalikan di sini 88 dikali 35. 44 44 24 di sini 2 24 26. Tambahkan 0803 3080 cm persegi. Dan jawaban yang tepat diputuskan dulu di sini 3080. Ini pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga ABC. Panjang garis CD adalah, yang ditanya adalah panjang garis CD. Di sini siku-siku, di sini juga siku-siku anak-anak. Ini perlu anak-anak ketahui rumusnya untuk mencari tinggi di sini nih, panjang CD ini. CD kuadrat ini sama dengan AD dikali AD dikali dengan DB. Ini. Jadi kalau mencari panjang CD, berarti akar kuadrat dari AD-nya tadi 5 dikali dengan 13 sama dengan akar kuadrat 65. Satuannya adalah cm. Dan jawaban yang tepat pilihan jawaban C. Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada gambar 2 garis anak-anak. Gradien garis K adalah yang ditanyakan gradien garis K di sini. Ini Ibu nyatakan garis yang pertama garis L. Untuk ini kalau kita amati garis K dan L berpotongan tegak lurus di sini. Ini terlebih dahulu kita cari gradien garis L, ML di sini. ML kemiringannya dari kanan bawah ke kiri atas berarti nilainya negatif. Tinggal di sini 5/2. Di sini caranya mudah, 5/2. Posisi garis K ini tegak lurus dengan garis L. Cara cepatnya untuk mencari gradien garis K adalah gradien garis L ini dilawan dibalik. Lawan dari negatif positif, kebalikan dari 5/2 adalah 2/5. Jadi gradien garis K adalah 2/5. 2/5. Atau kalau anak-anak menggunakan rumus boleh ML dikali dengan MK sama dengan negatif 1. Nanti hasilnya juga 2/5.
Soal nomor 16, diketahui fungsi fx sama dengan px ditambah q jika f negatif 2 sama dengan negatif 11 dan f5 sama dengan 3, maka nilai 3p dikurang 2q adalah. Baik Ibu Bas, kita cari dulu nilai p dan q anak-anak. Dimasukkan ke rumus fungsinya di sini. Fx sama dengan px ditambah q. Kita masukkan f negatif 2, berarti x-nya kita ganti dengan negatif 2 menjadi negatif 2p ditambah q, ini sama dengan negatif 11. Selanjutnya f5 di sini sama dengan, berarti x-nya kita ganti 5, berarti 5p ditambah q, ini sama dengan 3 sini. Selanjutnya kita eliminasi anak-anak. Kita kurangkan q dikurang q 0, tinggal negatif 2p dikurang 5p negatif 7p sama dengan negatif 11 dikurang 3 negatif 14. Sini nilai p sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7, nilai p sama dengan 2. Selanjutnya kita cari nilai q anak-anak, dimasukkan ke satu persamaan yang atas saja. Negatif 2p ditambah q sama dengan negatif 11. Negatif 2, p-nya tadi 2, ini ditambah q sama dengan negatif 11. Q sama dengan negatif 11. Negatif 2 dikali 2 negatif 4, pindah luas menjadi positif 4. Nilai q sama dengan negatif 7. Yang ditanya adalah nilai dari 3p dikurang 2q. 3 dikali p-nya 2 dikurang dengan 2 dikali q-nya tadi negatif 7. Negatif 7 anak-anak, berarti 6 ditambah dengan negatif kali negatif positif 14. Sama dengan 20. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 17. Seorang siswa berdiri berjarak 3 meter dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar lampu sepanjang 3 meter. Jika tiang tersebut 2,8 meter, maka tinggi siswa adalah, baik Ibu bahas, Ibu gambarkan terlebih dahulu anak-anak. Ibu sketsakan saja di sini. Di sini, ini tadi jarak anak dengan tiang adalah 3 meter, di sini tiangnya, ini jaraknya 3 meter. Selanjutnya, dari memiliki seorang siswa yang berdiri berjarak 3 meter dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar lampu sepanjang 3 meter. Jadi anaknya di sini, bayangannya di sini, ini jaraknya juga 3 meter di sini. Ini 3 meter ini yang di sini. Tinggi tiang 2,8 meter, di sini 2,8 meter. Yang ditanya adalah tinggi siswa yang ada di sini. Ini adalah kesebangunan anak-anak. Cara menyelesaikannya, perbandingannya T dibanding dengan 2,8. Ini sama dengan segitiga yang ini, yang segitiga kecil dengan segitiga besar. 3 meter di sini, 3 per 3 yang besar di sini, 6 di sini. Ini berarti 3 dibanding dengan 3 ditambah 3, 6. T-nya sama dengan 3 per 6 dikali 2,8. Ini dibagi 3, 1, dibagi 3, 2. 2,8 dibagi 2, 1,4 meter. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 18. Sebuah foto berbentuk persegi panjang diletakkan di selembar karton berukuran 40 x 50 cm. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton masing-masing selebar 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar sisa karton di bawah foto adalah, baik Ibu bahas, di sini ini kartonnya. Ibu sketsakan saja. Di sini ini kartonnya, selanjutnya di sini fotonya. Di sini fotonya. Ini lebar kartonnya adalah 40 cm, ukurannya di sini tingginya 50 cm. Di sini sisanya, di sini ke sebelah kiri, kanan, atas itu sisanya 5 cm.
Berarti untuk lebarnya di sini, lebar fotonya 40 dikurang 5 dikurang lagi 5, berarti di sini 30. 30-nya di sini. Selanjutnya untuk tinggi di sini, ini tinggi dari fotonya Ibu nyatakan dalam X ini, sisa karton yang di bawah ini Ibu nyatakan dalam X. Ini tingginya 50, 50, T-nya Ibu tulis di sini. Tingginya ini 50 dikurang dengan 5 yang ada di sini, dikurang lagi dengan X. Ini adalah tinggi foto. Tinggi foto di sini. Berarti 45 dikurang X. Di sini nih 45 dikurang X tingginya. Ini kalau sebangun anak-anak berarti perbandingannya tinggi di sini, tinggi foto 45 dikurang X dibanding dengan 50 tinggi karton. Ini sama dengan perbandingan dari lebarnya 30 per 40 yang ada di sini. Ini kita cari X-nya 45 dikurang X sama dengan 30 per 40 dikali 50. Disederhanakan dulu, nolnya di sini tinggal 3 per 4. Ini dibagi 2 dibagi 2, 25. Tinggal 75 dibagi 2, 37,5. Jadi nilai X, Ibu pindah ruas, nilai X-nya di sini di sebelah kanan jadi positif 45, di sini positif dikurang 37,5. Jadi nilai X-nya adalah 45 dikurang 37,5, 7,5. Jadi sisa jarak di sini adalah 7,5 cm anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 19. Rata-rata nilai 16 siswa adalah 65. Setelah 4 siswa mengikuti ujian susulan, rata-rata nilainya menjadi 63. Rata-rata nilai 4 siswa yang mengikuti ujian susulan adalah, baik Ibu bahas di sini anak-anak. Ibu mulai dari di sini, kalau ditambah 4 siswa ini tadi ya, berarti nilai 16 siswa. 16 dikali 65. Ini ditambah dengan 4 siswa dikali dengan rata-ratanya, dikali dengan nilai rata-ratanya. Di sini ini sama dengan jumlah seluruh siswa, berarti 16 ditambah 4 yang tambahan. Ini dikali dengan nilai rata-ratanya yang baru adalah 63. Berarti 4 dikali rata-rata keempat anak ini sama dengan ini 20 dikali 63. Ini dikurang di sini karena di sini tambah, pindah ruas menjadi kurang. Ibu hitung sekalian. Di sini 16 dikali 65. Ibu kalikan 0, 3, 36, 39, 5, 6. Tambah 0, 4, 1 di sini 1040. Dikurang 1040. Berarti 4 dikali rata-rata. Ini Bu kalikan dulu 0, 63 dikali 2. 6, 1, 2, 60. 1, 2, 60 dikurang 1040. Bu kurangkan dulu. Ini 1, 2, 60, 1, 0, 40. 0, 2, 2, 220. Ini 4. Ini. Berarti nilai rata-rata keempat anak 220 dibagi 4. Nilainya rata-ratanya adalah 55. Pilihan jawaban yang tepat di sini pilihan jawaban A. Soal nomor 20, perhatikan tabel tinggi badan siswa. Di sini sudah ada tabelnya, tingginya 155, 156, 157, 158, 159, dan frekuensinya di sini juga sudah ada. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah, berarti kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, datanya. Ini kita jumlah seluruh nilainya, kita jumlah dulu anak-anak. Caranya kita kalikan. Di sini kita kalikan semuanya. Ini
155 dikali 4 itu 620. Ini Ibu sudah menghitung biar mudah. Ini ya dikali 156 dikali 2 itu 312. 157 dikali 15 2355. 158 dikali 8 itu 1264. Selanjutnya 159 dikali 3 477. Ini selanjutnya kita jumlahkan. Ini jumlah frekuensinya sudah ada 32 anak-anak. Kita jumlahkan yang ada di sini. Di sini 7, 11, 18. 1, 3, 4, 9, 15, 22, 2, di sini 2. Di sini 8, 11, 14, 14 dengan 6, 20. 2 di sini. Di sini 5000 menjadi 5028. Untuk mencari rata-ratanya, ini total nilai 5028. Ini kita bagi dengan 32. Nih, Ibu selesaikan di sini. 5028 dibagi 32 kali 1 32. 8 1 menurunkan 1 angka 2. Di sini selanjutnya dikali 5. Ini 10 1 15 16. Ini 2 2 8 di sini. Ini kalau Ibu kalikan 3 kali 7 21. 7 di sini. 4 di sini 4. 21 ditambah 1 22. Ini masih sisa 4. Ditambah koma tambah 0. Kali 1 berarti 32. Tidak Ibu lanjutkan anak-anak karena sudah diketahui bahwa rata-ratanya adalah 157, 1, 157,1 dan seterusnya. Berarti yang di atas rata-rata, yang di atas tinggi rata-rata harus di atas 157,1. Berarti ada 8 dan 3. Ada 8 ditambah 3 anak. Ada 11 anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar.